Konon, pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Jiksima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayangsari. Putri Mayangsari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagaikan semut beriring, rambutnya panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu sang putri juga dikenal sebagai Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubung sarang Umay. Sungguhlah cantik rupawan. Maaf Mayang Kemuni, kau memiliki rambut yang hitam dan lembut. Mayang Kambaja, kau memiliki mata yang indah. Kau mempunyai suaranya indah untuk bernyanyi. Mayang Anggrek, kau mempunyai kepintaran seperti Bunda. Kebijaksanaan yang diturunkan Bunda. Dan suku Mayangsari, kau memiliki semua yang kami miliki. Terima kasih kakak-kakakku, aku sangat menyayangi kalian. Karena asyik pendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayangsari. Sekali mereka pangeran-pangeran, mereka putri-putri dari kerajaan Seri Tanjung pangeran. Ya. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran ingin berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya, Ratu Melani, untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayangsari. Antarkan saja Pak Siri ini sebagai pinanganku kepada keluarga dan Seri Tanjung. Baiklah anakku. Pergilah Ratu Melani beserta 2 pengawalnya ke kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Ratu Jiksima. Dan aku masuk putra tersebut. Saya akan meminang anak-anak. Karena kami punya 7 putri wahai Ratu. Bisakah aku melihat? Ya sebentar. Jaya, tolong bawa putriku ke sini. Tak lama kemudian, datanglah Dayang dan ketujuh putri tersebut. Saya putri pertama. Nama saya Mayang Kemuni. Saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua. Nama saya Putri Melati. Saya suka berenang. Saya putri ketiga. Saya putri Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat. Saya putri Mayang Anggrek. Saya suka menari. Saya putri kelima. Saya putri Kamboja. Saya suka berkebun. Saya putri keenam. Saya putri Mayang Lili. Saya suka membaca. Saya putri ketujuh. Saya putri Mayangsari. Saya suka berkuda. Anak saya Ratu, manakah yang kau pilih? Tidak, anak saya Madam Melati, putrimu yang ketujuh. Bagaimana ya Ratu? Mengapa Ratu? Maaf Ratu, kami tidak bisa menerima pinangan. Mengapa Ratu? Kan niat saya baik. Iya saya tahu Ratu apa yang kamu maksud. Tapi putri tertua layak
bisa, Ratu. Sekali lagi saya mohon maaf. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani dan pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani tadi pun menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Kalian bawa tempat ini lagi. Ampun Baginda, kami tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Sari Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan untuk memperistri Putri Mayang Sari. Karena adat mereka melarang putri bujung menerima pinangan sebelum putri tertua menikah. Saya tak peduli dengan adat. Saya merasa dirintangan. Oke pasukan, ayo kita serang. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Sari Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Sementara itu, di kerajaan Sari Bunga Tanjung, Ciksima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula Ciksima membekali ketujuh putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah mengantar ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaan untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukannya Ciksima semakin tersesak dan tak berdaya. Akhirnya, kerajaan Sari Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak tewas. Kemudian, Ciksima mengutus prajuritnya untuk menghadap Empang Kuala untuk melakukan perdamaian dan menyadarkannya bahwa perang tersebut yang memulai adalah Empang Kuala dan harus dihentikan. Kerajaan kita sudah hancur, rakyat sudah banyak yang tewas. Agar tidak memburuk, dengan saya perintahkan kalian berdua. Baik Ratu, kami akan melaksanakan. Apa kedatanganmu ini? Kami ingin menyampaikan pesan Ratu Ciksima agar Pangeran menghentikan peperangan ini. Perbuatan telah disersak bumi seperti rantau siapa yang datang dengan niat memburu malapetaka akan menimpa. Sebaliknya siapa yang datang dengan niat baik negeri Sari Bunga Tanjung akan sejahtera hidupnya. Baiklah, saya akan berhenti ke peperangan ini. Sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang. Baginda Ratu, maafkanlah saya karena telah memerangi kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, aku akan memaafkan perbuatanmu. Terima kasih Baginda Ratu. Keesokan harinya, Ratu Ciksima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya, Ciksima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata
Ratu Jiksima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan perang antara Ratu Jiksima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung 4 bulan. Wahai putri-putriku, maafkanlah ibundamu ini yang telah melupakanmu. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ke-7 putrinya, maka Ratu Jiksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Dumai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari.